Kak boleh namanya, lalu dari program studi apa, angkatan berapa? Ya, saya dengan Angelina Desi Primasari, bisa dipanggil Angel. Saya D3 Sekretari Tarakanita, angkatan 2008 dan lulusan 2011. Sudah bekerja di mana? Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan PMA Korea Selatan dengan industri manufacturing atau industri pakaian jadi, PT TP Inc Trading Jakarta sebagai HR MGA Manager. Kak boleh cerita dong dari dulu itu sebenarnya impiannya memang menjadi sekretaris sesuai dengan prodinya atau bagaimana, terus hingga sampai ke titik ini tuh gimana sih ceritanya Pak? Dulu saya punya kakak sepupu. Beliau bekerja sebagai sekretaris di salah satu perusahaan di kawasan Sudirman. Waktu itu saya masih SMA, saya melihatnya keren banget ini kakak sepupu saya. Saya sedikit banyak ngobrol sama beliau, apa sih enaknya, apa nggak enaknya. Nah dari situ saya ada keinginan untuk menjadi seperti beliau, jadi bisa dibilang beliau role model saya. Keren banget jadi cewek-cewek kantoran, yang notabene saat itu saya anak IPA waktu SMA, tapi saya bingung mau ambil apa. Biologi saya nggak suka-suka banget, eh fisika apalagi, kimia, ambiar gitu. Jadi ya akhirnya berujung di sekretaris, tapi it was fun. Lalu setelah punya cita-cita menjadi sekretaris, lalu mengikuti ada role model dan sebagainya, terus masuk ke Starkey, gambaran sekretaris apakah memang sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau gimana? Ya sesuai, Terus, sekretaris sama dengan sibuk. Oke, boleh flashback sedikit nggak dulu perkuliahannya seperti apa, se-fun apa, lalu seheboh apa sih para cewek-cewek ini? Ya, challenge-nya adalah cewek-cewek semua, banyak komentar, terus seru karena satu sama lain mungkin saling melihat ya. Artinya, wah keren juga nih dia gayanya kayak gini. Gitu. Tapi di Tarki so far so good. Saya juga punya geng pada zamannya dan masih berhubungan baik. Lalu untuk perkuliahannya dengan guru-guru juga punya hubungan baik sampai sekarang juga, kadang masih ketemu. Dan ternyata impact-nya bagus sekali untuk nama Tarakanita. Awal saya masuk ketika masih meniti karir, ternyata lulusan Tarakanita cukup di notes oleh perusahaan-perusahaan, oleh HRD di perusahaan-perusahaan, maunya yang Tarakanita, begitu. Bahkan ada juga momen saya harus bantu rekrut, cariin dong adik kelas kamu. Nah, Tarakanita itu ya salah satu requirement dari HR, begitu. Kalau di mata perusahaan itu Tarakanita sebesar apa? Apakah memang kepercayaan dari publik atau dari perusahaan itu tinggi kepada lulusan Tarakanita? Sejauh ini lulusannya pasti mendapat nilai lebih dibanding dari kampus-kampus yang lain, karena mungkin ini pandangan saya ya, karena mereka-mereka yang sudah bekerja dan juga menempati posisi tertentu di perusahaan membawa good things ya, baik itu dari sisi pengetahuan dan juga attitude. Pasti itu salah satu yang ditanamkan sejak dari bangku perkuliahan. Begitu, Pak. Kalau flashback lagi nih, dulu pernah punya mata kuliah favorit enggak? Yang paling saya suka mengetik 10 jari. Mengapa Kak? Karena tadinya saya pikir ini pelajaran apa? Kenapa harus bisa ngetik 10 jari? Biasa aja. Tapi ternyata setelah saya melakoninya, ternyata itu juga sangat berguna, dan terutama di dunia kerja ketika awal-awal bekerja ya, untung saya bisa gitu. Karena pekerjaan sekretaris harus ya sibuk dan cepat. Jadi harus bisa menguasai. Selain itu juga karena dari awal kerja saya berhubungan sama orang asing, jadi pelajaran bahasa Inggris menarik buat saya. Dan saya pikir sampai sekarang harus lebih serius. Contohnya ya listening, conversation, gitu. Karena kalau kita kerja sama orang asing, dua hal itu harus jadi jualan kita dong sebagai anak sekretaris, gitu. Bisa komunikasi,
you got God in your hand. Saya pikir begitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, artinya tadi kan ada mata kuliah favorit dan sebagainya ya. Lalu ada bahasa Inggris juga dipelajari di Starkey. Sekarang kalau misalnya pengen tahu nih, dulu di Starkey itu sempat magang atau tidak, lalu magang di perusahaan apa, lalu habis magang terus bekerja, lama nggak menunggu atau langsung? Waktu itu saya apply untuk prakerin atau magang itu di Total IP Indonesia, tapi saat ini perusahaannya sudah diambil Pertamina ya, perusahaan migas. Di sana salah satu yang jadi inceran anak-anak Tarakanita ketika prakerin di Total itu. Sedikit banyak saya juga ikut-ikutan nyontek. Kebetulan punya kakak kelas juga yang sudah di sana, lalu saya tanya, saya harus apa, apply-nya bagaimana? Dan akhirnya saya berhasil bergabung jadi OJT di sana, on the job training, dan menyelesaikan prakerin dengan baik. Dan sampai akhirnya bekerja di sana sampai hampir 4 tahun, tentunya dengan proses yang smooth. Tidak ya, namanya hambatan itu kan Tuhan biar kita berdoa ya. Tapi saya merasa semuanya lancar. Tidak ada waktu tunggu yang lama, sama sekali tidak ada. Ya kembali lagi mungkin karena Tarakanita pasti menjadi prioritas untuk menjadi member di perusahaan itu, Pak. Artinya memang dari Starkey itu memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa ya, sehingga membentuk pribadi yang seperti ini. Ya, tentunya. Nah, proses dari dulu menjadi mahasiswa magang, lalu menjadi sekretaris dan sebagainya itu bagaimana sih improvement yang dilakukan, lalu penanaman nilai apa sih yang dulu ada di Starkey terus mungkin ke bawah sampai sekarang sehingga mau terus belajar dan kedisiplinan juga terus ada sampai sekarang dan sebagainya sehingga bisa dipercaya oleh perusahaan. Yang saya ingat dulu itu, ya pernah ada seorang guru berkata, ya kita ini bukan pohon ya. Oh sorry, kita ini bukan batu. Kita ini pohon yang bisa berbuah. Kita harus punya akar yang kuat. Butuh waktu, no problem. Karena pohon itu dari kecil. Punya akar yang kuat dulu, baru dia akan tahan sama angin. Kalau pohon akarnya nggak kuat, dia akan gampang tergerus oleh angin, oleh terpaan binatang liar, binatang buas, dan yang lain-lain. Setelah akarnya kuat, pohon itu menjadi berbunga, lalu berbuah. Yang pasti kembali lagi, ada yang bilang, dosen di Tarki, hanya pohon yang lebat dan berbuah banyak yang dilempari batu. Artinya setelah kita menjadi sesuatu yang hebat atau berbuah dan berbunga, pasti ada aja cobaannya, dan itu bagaimana kita bertahan. Atau mungkin bunga atau buah bisa rontok, tapi bagaimana bisa kembali lagi bersemi. Gitu, Pak. Itu satu yang saya ingat sampai sekarang. Nah, kembali lagi Kak, kan sekarang sudah terbilang bisa dikatakan sukses ya. Seperti itu, walaupun masih ada impian berikutnya yang ingin dicapai dan sebagainya. Nah, kalau kembali lagi ke prospek kerja sebagai sekretaris, sebenarnya prospek kerjanya itu sejauh apa sih? Apakah seorang lulusan dari sekretaris itu memang hanya menjadi sekretaris saja, atau dia bisa berkembang sampai sejauh apa, atau sebenarnya apa? Stepping stone membuka untuk banyak itu gimana? Tentunya karena mungkin tidak hanya saya juga punya beberapa teman yang saat ini sudah tidak jadi sekretaris, tapi ada juga yang masih jadi sekretaris. Jadi selain karena skill-skill yang kita dapat waktu kuliah, juga pengembangan diri itu dari diri kita masing-masing. Dan itu sangat terbuka untuk mereka yang mau berkembang. Kalau kita tahu, mungkin di kantor itu ada departemen HR atau GA. Mungkin itu bisa dibilang yang terdekat departemennya, karena mungkin sekretaris sendiri ada di departemen itu. Lalu ya karena pengalaman saya pribadi, jadi
karena saya awalnya dari HR dan kemudian di GA, jadi ya sedikit banyak pasti menguasai yang area itu sehingga akhirnya ya bisa berkembang di area itu. Tapi sebenarnya tidak terlepas juga dari departemen yang lain, Pak. Tergantung di mana area, mungkin bisa juga tadinya jadi dari sekretaris marketing lalu menjadi staff marketing dan berkembang, it might be happen. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut bisa mengembangkan dirinya. Awalnya masuk jadi sekretaris nggak masalah. Sekretaris presdir, sekretaris direktur marketing, sekretaris direktur operasional. Dari situ kita punya hubungan yang dekat sama bos, sama si direksi. Disitulah kita harus curi ilmu mereka, curi kepercayaan mereka. Karena kita orang yang terdekat, yang diajak ngobrol. Begitu. Hal-hal yang kita mintakan tanda tangan, kalau menurut pengalaman ya, saya nggak mungkin nyodorin hal yang saya nggak tahu apa. Sedikit banyak, walaupun itu tentang marketing, pasti saya tanya dulu, ini tentang apa? Oh gini, gini, gini. Baru ketika saya sodorkan ke bos saya, ya saya bisa menjelaskan. Artinya ada sedikit ilmu kan, sedikit demi sedikit itu kitanya jadi bisa berkembang. Tidak hanya sebatas sekretaris yang mungkin orang-orang tahu ngetik, nerima telepon, nerima tamu. No, sekretaris itu sibuk dan juga harus cepat, sibuk dan cepat. Itu yang harus teman-teman yakini dan perkuat. Kalau sekretarisnya lambat, sulit sekali gitu. Pasti juga nggak ada user yang mau. Sekretarisnya nggak bisa belajar juga, bagaimana? Gitu. Jadi sekretaris bukan karena dia cantik, bukan, tapi dia pintar. Itu yang paling penting, Pak. Nah, kalau misalnya di era digital seperti ini, sebenarnya kebutuhan sekretaris itu masih tinggi atau bagaimana, Kak? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa di dunia digital ini semuanya bisa digantikan oleh alat digital dan sekretaris itu tidak dibutuhkan. Gimana Bapak? Kembali yang tadi saya bilang, sekretaris itu cepat dan juga pintar ya. Jadi selain cepat, mungkin bisa, saya bilang bukannya tidak bisa digantikan. Tapi kembali lagi, seorang bos atau atasan, kadang dia perlu orang untuk diajak ngobrol. Bukan artinya dia nggak bisa ngobrol sama staff, bukan. Tapi ada batasan-batasan yang mungkin seorang staff boleh tahu dan yang tidak. Menurut saya pribadi, dan bahkan pengalaman saya, tetap seorang atasan itu butuh asisten. Butuh orang yang bisa bantu daily pekerjaannya, maupun terkadang handling sedikit pekerjaan yang ada di rumah, mungkin pembayaran sekolah anak atau apa yang saya pikir itu masih dalam konotasi bisa dibantu. Jadi terlepas dari zaman yang berkembang, tetap seorang asisten itu diperlukan. Makanya kitanya harus upgrade. Seorang atasan pasti senang akan punya tim atau asisten terutama yang tidak hanya bisa diajak ngobrol, tapi juga bisa pikir strategis untuk manajemen, untuk kantor ini. Nah, dari situ saya merasa ketika saya bisa diajak ngobrol sama atasan, saya bisa kasih sumbangan pendapat yang ternyata bisa dijadikan implementasi dan it happens gitu. Dari situ sedikit banyak pasti atasan kita akan taruh rasa percaya dan juga selalu ajak kita ngobrol, what do you think? Bagaimana menurut kamu? Nah, dari situ kita sudah curi kan rasa percayanya dia, rasa ketergantungannya. Itu yang sekretaris harus bisa manfaatkan supaya nggak hanya jadi juru ketik, no. Begitu, Pak. Nah, artinya untuk menjadi seperti itu, kalau menurut Kak Angel sendiri, skills apa sih yang dibutuhkan? Tidak hanya menjadi sekretaris ya, artinya kalau sekretaris pun juga membutuhkan skill seperti apa, entah public speaking, atau varied languages, atau skill yang lain tentang, ya yang pasti kesekretarisan, lalu computer skills mungkin dan sebagainya, atau apa aja Kak? Ya, public speaking, komunikasi itu penting sekali Pak. Jadi di kantor itu ada orang-orang yang pintar untuk, misalkan kalau saya bicara di GA ya, ada teknisi-teknisi yang pintar untuk atur semuanya. Anak-anak teknik, baik itu perempuan maupun laki-laki. Tapi
tidak selalu dia bisa mempresentasikan itu kepada atasan. Contoh, kebetulan tahun lalu saya baru bantu manajemen untuk bangun kantor. Di situ saya harus hitung kantor yang baru ini dengan luasan sekian meter persegi, butuh AC berapa dengan pakai AC yang lama. Itu skill yang harus anak teknik lakukan. Ada rumusnya. Tapi di situ dia nggak bisa bicara. Lalu saya akhirnya yang bicara, pasti dengan belajar dulu gimana sih cara hitungnya. Nah, itu satu hal kecil kan. Saya belajar cara hitungnya, hal-hal teknis, ya walaupun mungkin sedikit ya di permukaan, tapi paling enggak ketika saya present dan menjelaskan, kenapa sih saya harus butuh 10 AC kaset, 5 AC standing, berapa sekian AC split, saya ada breakdown-nya. Nah, itu yang sangat penting, artinya komunikasi itu yang utama dalam bekerja. Ketika kita hanya pintar, kita nggak bisa present, itu meaningless buat kita. Jadi Starkey buka ilmu komunikasi itu keren banget. Itu harus, teman-teman harus ini loh, komunikasi zaman sekarang itu penting. Hal-hal yang lain kita bisa develop sendiri. Ada nggak kata-kata atau pesan mengenai profesi sekretaris ini di masa sekarang? Artinya masyarakat itu kan sudah sedikit banyak tidak mengenal ya profesi sekretaris, namun ternyata sekretaris itu masih dibutuhkan, lalu sekretaris itu masih ya tidak tergantikan lah, bisa dikatakan dengan digital dan sebagainya. Kira-kira ada nggak penegasan kepada masyarakat atau kepada adik-adik mengenai profesi sekretaris? Oke, profesi sekretaris tetap dibutuhkan. Jangan khawatir, tetap dibutuhkan. Seorang bos itu nggak akan mau repot sendiri. Dia akan nyari orang untuk direpotin. Dan jadi orang yang direpotin itu menarik. Di Tarakanita banyak memberikan asupan pendidikan yang dalam hal kesekretariatan, dalam hal untuk berbicara. Itu semua adalah fondasi. Sekretaris memang perlu untuk hal-hal itu, karena memang itu yang kita jual. Kita bisa kerja cepat, kita bisa kerja pintar. Nah, itu yang teman-teman harus tahu, bahwa di Tarakanita itu selain kita diajari punya attitude yang baik, karena attitude itu nomor satu ya, selain skill. Skill itu juga dibutuhkan. Jadi kolaborasi antara attitude dan skill sangat penting Pak untuk membentuk sekretaris. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetap sekretaris itu dibutuhkan di perusahaan untuk membantu kerepotan si bos. Itu menurut saya. Oke, Kak. Mungkin ada ajakan kepada masyarakat untuk melanjutkan atau anak-anaknya yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikannya ke Starkey. Notabene sekarang kita tidak hanya sekretaris tetapi ada program studi ilmu komunikasi yang mungkin itu menjadi Starkey bisa mewakili untuk menjadi proses perjalanan hidup untuk nantinya berkembang di masa depan. Tentu saja teman-teman yang adik-adik kelas atau adik-adik yang masih galau mau sekolah apa dan tidak tahu mau apa, sekretaris itu seru banget karena kalian akan sibuk, kalian akan tahu banyak hal yang mungkin staff-staff yang lain nggak tahu. Itu seru loh, bisa tahu orang-orang yang nggak tahu. Jadi dan jangan pikir sekretaris itu cemen, nggak. Kita orang penting di situ. Kita orang penting di mata bos kita. Dan selanjutnya ya pasti kitanya harus berusaha, jangan sampai kita mandek di situ. Di Tarki mereka menyediakan fondasi untuk bisa jadi sekretaris yang baik. Terus ternyata keren, sekarang sudah punya S1 ilmu komunikasi juga. Jangan pikir panjang, karena di situ tempat yang baik untuk kita wanita berkarir. Karena zaman sekarang wanita berkarir itu sudah umum ya. Jadi wanita ya tetap harus berkarya. Nah, pilihlah sekretaris sebagai major kalian, karena dari situ terlihat seperti sekretaris ngapain sih? Gitu. Silahkan mampir ke Tarki, silahkan cari tahu atau lihat lulusan alumninya, dan kalian akan bisa tentukan kenapa harus pilih Tarakanita. Karena di situkah kami semua memulai apa yang kami dapat hari ini.
Satu kata untuk starting. Berkualitas. Ih,